Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Selamat bertemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi minggu lalu kita tidak bertemu dengan tatap maya, jadi kita menggunakan asinkron. Minggu ini kita kembali kuliah dengan metode synchronize, tetapi video perkuliahan hari ini tetap bisa dilihat kembali di e-learning ya. Jadi nanti setelah kuliah saya akan upload video perkuliahannya, jadi tetap bisa dilihat kembali untuk yang belum begitu memahami materi kuliah hari ini. Kemudian materi kuliah hari ini juga sudah saya upload di e-learning, jadi silahkan nanti di-download materinya dan dipelajari kembali. Oke. Oke, ini materi kuliah kita hari ini mengenai beberapa ukuran komponen demografi ya. Jadi sebetulnya ketika kita mempelajari ilmu demografi ada beberapa hal gitu yang sering kali diukur dan biasanya dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari aspek demografi apa saja yang bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa akan memahami berbagai metode perhitungan ukuran demografi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan pengukuran demografi pada berbagai data yang tersedia. Nah, di Indonesia, data-data terkait kependudukan atau demografi itu bisa diperoleh di salah satunya di Badan Pusat Statistik. Jadi kita bisa melakukan pengolahan data terhadap data-data statistika yang disediakan oleh BPS. Isi bahan kuliah kita hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah beberapa ukuran demografi, dan yang ketiga adalah pengukuran demografi. Kita sudah mempelajari di kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya, bahwa ada keterkaitan antara beberapa variabel demografi dan variabel pembangunan. Variabel demografi itu apa sih? Ada jumlah penduduk ya, kemudian ada pertumbuhan penduduk, lalu ada komposisi penduduk. Ini kita sudah pelajari di bab awal. Kemudian ada variabel demografi. Apa itu variabel demografi? Ada kelahiran, ada kematian, dan ada migrasi. Migrasi itu bisa migrasi masuk dan bisa migrasi keluar. Antar daerah juga antar negara. Nah, antara variabel demografi dengan variabel pembangunan ini berhubungan sebetulnya. Berhubungannya dalam konteks apa? Dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Ya, jadi bagaimana perkembangan kelahiran, kematian, migrasi mempengaruhi jumlah penduduk, itu sebetulnya dipengaruhi variabel aspek-aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Nah, pengukuran demografi, ada beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan pengukuran demografi. Yang pertama, biasanya nanti pengukuran demografi itu dilakukan pada periode waktu di mana peristiwa terjadi. Misalnya, kita ingin mengukur kepadatan penduduk di Sumatera Selatan, ya. Kita ingin mengukur kepadatan penduduk di Sumatera Selatan, maka dia harus ada periode. Periodenya berapa? Periode itu maksudnya tahunnya misalnya 2019 ya. Jadi ada periode waktu yang diukur. Lalu apalagi beberapa hal yang harus kita ketahui? Kelompok penduduk yang mengalami peristiwa. Jadi yang kita amati adalah kelompok penduduk yang mau kita ukur, yang mengalami peristiwa. Dan yang ketiga adalah peristiwa mana atau peristiwa apa yang mau diukur. Misalnya yang mau diukur adalah kepadatan penduduk. Nah, itu maka yang kita lihat adalah jumlah penduduk dibagi dengan nanti luas daerah. Ya, jadi ini beberapa hal atau 3 hal yang perlu kita ketahui ketika kita bicara
pengukuran variabel demografi. Artinya dia ada periode waktu, ada yang diamati, ada kelompok, dan ada peristiwa apa yang mau dihitung. Eh, kita masuk materi kedua mengenai beberapa ukuran demografi. Kalau kita membaca publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, nanti kita akan menemukan beberapa ukuran demografi. Yang pertama ada istilah yang disebut dengan bilangan. Ya, apa itu bilangan? Bilangan adalah jumlah mutlak atau absolut penduduk atau kejadian lainnya seperti kelahiran, kematian, migrasi pada satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya contoh bilangan itu apa sih? Contohnya adalah jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk 2000 adalah 206 juta. Atau yang termasuk bilangan itu adalah contohnya jumlah kelahiran di Indonesia menurut sensus penduduk 2000 itu adalah 3 juta. Maka 206 juta dan 3 juta itu adalah bilangan. Ya. Yang kedua, kita juga bisa dalam ukuran demografi menghitung apa yang disebut dengan angka atau rate. Ya. Apa itu angka? Angka adalah jumlah peristiwa vital yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah kelompok penduduk yang mempunyai resiko dalam peristiwa tersebut dalam waktu yang sama dikali 100, ya dikali 1000. Contohnya apa? Nanti setelah mid semester, mahasiswa akan mempelajari salah satunya adalah tingkat kematian kasar atau crude death rate atau disingkatnya CDR. Maka nanti pembaginya adalah jumlah penduduk. Seperti itu. Itu adalah angka. Jadi CDR nanti ada tingkat kematian kelompok umur I atau sering disebut dengan ASDR. Itu pembaginya adalah jumlah penduduk kelompok umur I. Nah, ini yang disebut dengan angka atau rate. Nanti kita akan mempelajari ya cara-cara menghitung CDR dan juga ASDR. Lalu ada istilahnya rasio dalam demografi itu. Apa itu rasio? Rasio adalah bilangan yang menyatakan nilai relatif hasil perbandingan dari dua bilangan, tetapi pembilang bukan bagian dari penyebut. Contohnya adalah misalnya ini, kita mau menghitung rasio penduduk laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki itu berapa persen sih? Misalnya di ini, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah perempuan. Misalnya nanti dapatnya 101. Artinya apa? Artinya setiap 101 penduduk laki-laki diantaranya 100 penduduk perempuan. Seperti itu ya. Ini rasio, jadi antara A dibagi B. Ada lagi ukuran demografi itu adalah proporsi. Kalau kita dalam sering disebut juga dengan persentase, ya, sering disebut juga dengan persentase. Ada yang ngantri ya? Sering disebut juga dengan persentase. Bilangan yang menyatakan nilai relatif hasil perbandingan dari dua bilangan, baik pembilang dan penyebut, tetapi bilangan merupakan bagian dari penyebut, biasanya dinyatakan dalam per 100 atau per 1000. Persentase adalah proporsi dikalikan 100. Contohnya misalnya, persentase penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Artinya, perbandingan jumlah penduduk kota dengan jumlah penduduk kota ditambah dengan jumlah penduduk desa. Jadi kalau kita mau tahu persentase penduduk kota, itu berapa sih? Maka rumusnya adalah di atas ini adalah jumlah penduduk kota dibagi dengan jumlah penduduk kota ditambah dengan jumlah penduduk desa. Misalnya nanti dapat hasilnya 42%. Apa artinya 42%? Artinya jumlah penduduk kota itu adalah 42% dari total seluruh penduduk Indonesia. Jadi rasio. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya A dibagi B. B itu tidak mengandung A, itu adalah rasio. Ini adalah jumlah penduduk laki-laki, contohnya ya. Jadi contohnya A adalah jumlah penduduk laki-laki, B adalah jumlah penduduk perempuan. Maka
dia rasio. Tetapi kalau pembilang yang di bawah ini mengandung, mengandung A, jadi kalau tadi kan hanya A dibagi B, kalau proporsi A-nya itu juga masuk ke bawah, seperti itu. Jadi yang bagian bawah ini juga mengandung A, maka dia disebut dengan proporsi. Dia dalam bentuk persentase nanti, dan misalnya dapatnya 42%. Artinya apa 42%? Artinya 42% jumlah penduduk Indonesia itu tinggal di kota. Karena tadi yang atas ini adalah persentase penduduk, yang atas adalah jumlah penduduk kota dibagi dengan jumlah penduduk kota ditambah jumlah penduduk desa. Oke. Kemudian ada lagi dalam ukuran demografi istilah yang disebut dengan konstanta. Konstanta itu adalah bilangan tetap, misalnya 1000, 100, atau 100.000 yang berfungsi sebagai pengali untuk memperjelas hasil pengukuran. Konstanta biasanya dinyatakan dengan K. Ya. Misalnya ada data berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, ya, indeks mortality rate itu adalah 0,047. Maka 0,047 kalau kita kalikan konstanta 1000 dapatnya 47. Artinya apa? Artinya setiap, karena ini dikali 1000, maka membacanya adalah setiap 1000 kelahiran hidup di Indonesia terdapat 47 kematian. Ya. Oke. Lalu ada lagi yang kelima, itu ada istilah kohor kalau dalam statistik, dalam angka-angka statistik itu ada kohor. Apa itu kohor? Kohor itu adalah sekelompok orang yang mempunyai pengalaman yang sama, biasanya 1 tahun, 5 tahun, dari suatu peristiwa. Kohor misalnya contohnya kohor kelahiran. Artinya adalah sekelompok orang yang dilahirkan dalam tahun atau periode yang sama. Jadi kalau kohor itu orang-orang atau sekelompok orang yang yang mengalami peristiwa yang sama seperti itu. Jadi kalau kohor kelahiran itu adalah sekelompok orang yang dilahirkan dalam tahun atau periode yang sama. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ya, jadi saya ulangi beberapa ukuran demografi. Yang pertama ada bilangan. Bilangan adalah jumlah mutlak atau absolut dari penduduk. Jadi jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi, itu adalah bilangan. Tetapi ada juga yang namanya angka atau rate atau tingkatan, ya. Rate itu kalau bahasa Inggrisnya. Maka nanti setelah MIT akan mempelajari angka kematian kasar, crude death rate, angka kelahiran kasar, ya, crude birth rate, nanti akan mempelajari itu termasuk dalam angka atau rate. Lalu ada juga rasio. Rasio itu adalah bilangan yang menyatakan nilai hasil relatif perbandingan dua bilangan, yaitu pembilang dan penyebut, tetapi pembilang bukan bagian dari penyebut. Beda dengan proporsi. Kalau proporsi, pembilangnya adalah bagian dari penyebut. Jadi A itu ada di atas, kemudian A juga ada di bawah. Ya, yang kelima, ini yang kelima harusnya ada istilah yang disebut dengan konstanta. Jadi biasanya kita kalikan 1000 atau kalikan 100, sehingga nanti angkanya bisa kita baca misalnya kalau kita kali 1000, bahwa setiap 1000 kelahiran bayi itu ada 47 kematian. Lalu ada angka kohor, ada ukuran kohor. Kohor itu adalah sekelompok orang yang mengalami peristiwa yang sama. Nanti ada kohor kelahiran, ada kohor kematian, ada kohor kelahiran berdasarkan usia, gitu ya. Ada kohor kelahiran berdasarkan tahun. Jadi ada banyak sekali kohor ketika membuka situs Badan Pusat Statistik. Jadi kalau nanti buka situsnya Badan Pusat Statistik, kita sudah tahu kohor itu apa sih. Oh, kohor itu adalah orang-orang, sekumpulan orang yang berada pada peristiwa yang sama gitu. Nanti di atas judul tabelnya tuh tertulis kohornya kohor apa.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Bu, ada Ya, ya. beberapa teman Sudah Ibu, di asisten, Bu. sudah Ibu admit semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Rahmadina. Silakan Rahmadina. Rahmadina, tolong diaktifkan speakernya. Rahmadina. Oke, videonya sudah nyala. Silakan Rahmadina kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah jelas. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada beberapa ukuran ketika nanti kita mempelajari ukuran terkait dengan demografi. Ukuran-ukuran demografi ini nanti pemahaman kita terhadap ukuran demografi itu nanti akan memudahkan kita ketika kita membaca data-data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, ketika kita membaca data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, seperti itu. Ya, semua sudah dapat ekonomi makro kan ya? Iya, sudah, Bu. Oke, jadi salah satu indikator dalam ekonomi makro itu ada pengangguran ya. Nah, itu pengangguran itu berkaitan dengan kependudukan. Pengukurannya nanti menggunakan pengukuran yang ada di kependudukan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan bisa? Lanjut Bisa, ya. Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa ukuran. Nah, nanti kita akan bicara, ini sudah pakai variabel. Kalau yang sebelumnya ini, kita menghitung tidak menggunakan variabel. Nah, sekarang kita lihat. Saya ulang lagi ya, sebelum saya masuk ke pengukuran. Ada bilangan. Bilangan itu berarti jumlah mutlak. Ada angka. Angka itu berarti rate. Kalau angka ini nanti banyak dipelajari ketika masuk ke fertility, mortality, migrasi ya, biasanya nanti akan dipelajari setelah MIT kalau angka-angka ini. Lalu nanti ada rasio ya, rasio. Misalnya rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Lalu nanti ada proporsi. Proporsi laki-laki misalnya berapa sih proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah kota. Nah, maka dia A, jumlah penduduk kota dibagi A plus B. Nanti ada juga istilah konstanta dan ada ukuran kohort. Sekarang kita masuk ke perhitungan variabelnya. Kalau membaca skripsi kakak-kakaknya ya yang saat ini, kalau misalnya sudah pernah lihat skripsi belum? Ada yang sudah pernah lihat skripsi? Sudah buka-buka skripsi kakaknya belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadi Belum, Bu. oke. Jadi kalau baca skripsi kakaknya di bab 4 itu pertama kali sebelum skripsinya menjawab tujuan penelitian, di awal sekali itu akan ada cerita atau narasi terkait dengan keadaan umum daerah. Nah, di keadaan umum daerah itu salah satu yang dijelaskan itu adalah tentang kependudukan. Nah, biasanya yang disampaikan pertama kali setelah jumlah penduduk, angka absolut ya kalau jumlah penduduk adalah rasio seks atau jenis kelamin. Ya, seks rasio. Apa itu seks rasio? Seks rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, tadi kita sudah belajar rasio ya. Jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan. Kalau dapatnya 102 artinya apa? Artinya kalau dalam 100 penduduk perempuan, maka terdapat 102 penduduk laki-laki. Kalau nanti angkanya dapatnya 102. Nah, ini adalah contoh seks rasio, perhitungan seks rasio mulai tahun 1971 sampai 2010, kita mau lihat perkembangannya ya. Tahun 71 ini jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah penduduk. Seks rasio dapatnya dari mana? Coba saya mau tanya Febi Mustika Sari. Ah, Febi, silakan diaktifkan speakernya. Febi Mustika Sari. Febi.
Febi kemana? Ikut kuliah nggak? Febi? Febi kemana? Ada Nasrati Amalia. Silakan Nasrati Amalia, silakan Ya, Bu. dijawab. Ya, bagaimana cara menghitung seks rasio yang 106? Apa Hmm, tadi? Jumlah penduduk. ya. Bagaimana menghitung yang ini, yang 106? Bagaimana caranya tadi menghitung seks rasio? Nah, seks rasio itu adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, sekarang silakan dijawab. Bagaimana cara dapat seks rasionya 106? Berarti penduduk laki-lakinya Mhm, eh, dibagi berarti 262,113 itu mhm, dibagi 247, mhm. 103, terus dikali 100 ya, Bu? Ya, dikali 100 sehingga dapatnya 106. 06. Apa arti 106? Rahmadina, Rahmadina. Kalau dapat seks rasionya 102, maka setiap 100 perempuan ada 102 laki-laki. Kalau dapatnya 106, apa yang bisa dijelaskan, Rahmadina? Setiap nih, ini 102 ya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Hasil perhitungan kita dapatnya 106. Apa artinya? Maka bisa dikatakan bahwa Heeh. penduduk perempuan, Bisa diulang setiap? setiap 100 penduduk perempuan terdapat Oke. Mhm. 106 penduduk laki-laki. Oke, betul ya. Jadi setiap 106 penduduk perempuan terdapat setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 106 penduduk perempuan. Berarti kalau misalnya berpasang-pasangan ada 6 yang tidak dapat pasangan. Ini perkembangannya sampai tahun 2010. Angka seks rasionya cenderung tidak berfluktuasi banyak ya. Jadi data BPS tahun 2016. Oke, Nasrati Amalia. Iya, Silakan Bu. diaktifkan. Oke, kalau yang tahun 2010 ini dapatnya dari mana? 105? Sama seperti tadi, Bu. Mhm. Penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuannya dikali 100 tadi. Oke, Iya. ya ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah saya ambil data dari Live Population Clock ya. Jadi mau melihat persentase antara penduduk laki-laki dan perempuan, tapi belum dihitung seks rasionya ya. Jadi ini belum dihitung seks rasionya. Persentase penduduk laki-laki yang merah itu adalah perempuan. Lihat bahwa semakin hari jumlah penduduk dunia ya, semakin hari jumlah penduduk dunia itu semakin lama semakin menurun, tetapi persentase penduduk perempuan itu lebih tinggi daripada penduduk laki-laki, ya, berdasarkan usia. Jadi kalau usia penduduknya 0 sampai 4, ya, kalau usia penduduknya 0 sampai 4 tahun, jumlah penduduk perempuannya 48%, laki-lakinya 51%. Tetapi seiring dengan bertambahnya umur, bahkan untuk orang yang sudah manula 70 tahun ke atas, itu justru jumlah perempuannya lebih tinggi daripada jumlah laki-laki. Jadi semakin tua umur, jumlah penduduk perempuannya justru tambah naik, jumlah penduduk laki-lakinya justru tambah turun. Kalau dia berdasarkan umur, berdasarkan usia. Saya lanjutkan yang kedua terkait dengan dependensi rasio atau rasio beban ketergantungan. Ada yang menyebutnya dengan angka ketergantungan, ada yang menyebutnya dengan angka ketergantungan, ada yang menyebutnya dengan beban ketergantungan. Apa itu dependensi rasio? Dependensi rasio adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa
dibagi dengan golongan umur muda dan golongan umur tua, ya. Golongan umur produktif itu berapa sih? Nah, ini kan jadi golongan umur produktif itu berapa sih? Umur produktif itu kalau usianya antara 15 sampai 64 tahun. Jadi di Indonesia, penduduk usia kerja itu kalau dia berumur antara 15 sampai 64 tahun. Itulah definisi penduduk usia kerja di Indonesia. Kalau yang penduduk golongan umur muda sama tua itu berapa? Kalau golongan umur tua berarti dia 15 tahun ke bawah, 14 tahun. Tapi kalau umur tua berarti di atas 65 tahun. Nah, apa sih maksud rasio ketergantungan? Rasio ketergantungan itu besarnya beban yang harus ditanggung oleh usia produktif ya dibagi dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Itu namanya dependensi rasio. Ini biasanya dihitung di skripsi di bab 4 ketika mahasiswa menjelaskan tentang keadaan penduduk. Nah, ini tadi. DR atau dependensi rasio itu sama dengan jumlah penduduk usia muda ditambah jumlah penduduk usia tua dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif kali 100%. Ya. Contoh soal, suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Kelompok 0-14 tahun jumlahnya 12.500. Kelompok 15-64 tahun jumlahnya 60.000. Sedangkan kelompok umur 65 tahun ke atas ada 8.500. Maka rasio ketergantungannya berapa? Maka rasionya adalah 12.500 ya enggak ditambah 8.500 dibagi dengan 60.000. Dapatlah 35%. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini silahkan. Ada? Ada? Lanjut ya. Nah, ini yang tadi. Oke. Halo? Ya? Lanjut ya? Ada teman yang mau di ACC. Oh, ada yang mau di ACC lagi. Oke. Tadi keluar. Waduh. Oke, nah ini adalah rasio ketergantungan penduduk Indonesia mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2005, 2010, dan 2015. Semakin lama rasio ketergantungannya semakin rendah. Artinya apa sih? Artinya kalau rasio ketergantungannya makin lama makin rendah, artinya jumlah penduduk usia produktif ya itu sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Kan tadi rumusnya jumlah penduduk usia yang tidak produktif, ini yang tidak produktif dibagi dengan produktif. Maka kalau hasilnya kecil, itu berarti beban penduduk usia produktifnya itu tinggi gitu ya. Jadi karena, nah hal ini kan kenapa kalau di Indonesia tadi, ini di Indonesia ya, kenapa makin turun? Inilah salah satu penanda bahwa kita sedang mengalami bonus demografi. Kenapa kita mengalami bonus demografi? Karena pembagi yang di bawahnya ini besar. Bentar. Nah ini, jumlah penduduk usia produktif kita ini lagi besar-besarnya, tetapi jumlah penduduk usia tidak produktifnya kecil. Kalau ininya kecil dibagi dengan yang besar, makanya rasio ketergantungannya kecil jadinya. Ya. Jadi di Indonesia rasio ketergantungannya menurun karena kita sedang berada dalam kondisi bonus demografi. Nah, ada yang mau tanya? Nah, salah satu yang juga sering disampaikan dan dihitung mahasiswa di skripsi itu salah satunya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu adalah kepadatan penduduk persatuan luas. Jadi jumlah penduduk per kilometer kira-kira gitu. Ya, contohnya
pada tahun 2005 jumlah penduduk di suatu wilayah sebesar 7.584 jiwa. Sedangkan luas wilayahnya 226.782 km. Berapa kepadatan penduduk aritmatika? Maka caranya adalah, kan rumusnya yang atas adalah jumlah penduduk. Maka yang atas 7.584.000 dibagi dengan luas wilayah 226.782 km. Dapatnya 33,44 jiwa per kilometer. Artinya untuk tahun 2005, ya, pada tahun 2005 setiap kilometer wilayah itu ada penduduknya 33 jiwa. Ya, nggak terlalu rapat karena 1 kilo 33 orang. Nah, itu kepadatan penduduk. Jadi 1 kilo itu berapa sih? Nah, ya. Kalau di Cina 1 kilo itu bisa lebih dari 300 orang. Jadi sangat padat sekali. Nah, ini kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, 9 penduduk dengan kepadatan tertinggi, ya. Nah, ini lihat di Jakarta kepadatan penduduknya itu 15.764 jiwa per kilometer. Jadi di Jakarta itu 1 kilo luas wilayah itu ada 15.000 orang. Luar biasa padatnya. Kemudian Kepulauan Riau itu 260 orang. Ini 9 wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, ya. Jadi Sumsel tidak, Palembang bahkan tidak masuk gitu, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Daerah yang paling padat itu adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu Banten, ada Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan semuanya di Jawa. Rata-rata di Jawa, ya. Oke. Arta Talasari, silakan diaktifkan speakernya. Iya, Bu. Arta, bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk dapatnya 15.764? Dari jumlah penduduk per jiwa dibagi dengan luas wilayahnya, Bu. Apa yang jumlah penduduk per jiwanya berapa? Kalau untuk DKI Jakarta kan 10.467.600, terus dibagi sama luas wilayahnya 664,01, jadi dapatlah 15.764. Oke. Cindy Andani, ya terima kasih Artalasari. Cindy, apa arti 200, ini di Riau ini kepadatan penduduknya dapat 260 jiwa per kilometer. Apa artinya? Apa artinya, Cin? 260, kepadatan penduduknya dapatnya 260. Apa yang bisa kita baca dari angka 260? Silakan. Cindy? Apa Cindy yang bisa kita, apa Cindy yang bisa kita baca? Dari jumlah penduduk yang 2.500.000 dibagi dengan luas wilayah 8.172 dan mendapatkan hasil 260. Oke. Terus 260 itu artinya apa, Cin? 260 itu kepadatan penduduk suatu wilayah Riau tiap kilometernya, Bu. Ya, gimana? Kira-kira membacanya? Ada yang bisa membantu Cindy? Ranti Wulandari bisa bantu? Setiap, ya, bagaimana? Setiap satu. Jadi setiap 1 kilometer wilayah itu terdapat 260 jiwa, Bu, di Kepulauan Riau. Oke, jadi di Kepulauan Riau, setiap 1 kilometer luas wilayah ya kuadrat, setiap 1 kilometer kuadrat luas wilayah itu terdapat 260 orang, ya. Seperti itu membacanya. Oke, kemudian ada lagi istilah yang berkaitan dengan pertambahan penduduk. Nah, sebetulnya pertambahan penduduk ini nanti akan kita pelajari khusus di kuliah ke-13 atau gitu ya. Ibu juga
terkait dengan pertambahan dan proyeksi penduduk. Jadi Ibu tidak akan sampaikan detail, ini hanya pertambahan penduduk alaminya saja yang Ibu sampaikan. Jadi pertambahan jumlah penduduk ini perhitungannya adalah P0. P0 itu adalah jumlah penduduk tahun dasar, jadi jumlah penduduk tahun lalu misalnya, kalau kita mau hitung jumlah penduduk tahun 2020, maka rumusnya adalah jumlah penduduk tahun 2019 ditambah dengan angka kelahiran dikurang dengan angka kematian. Jadi yang jumlah penduduk tahun lalu ditambah dengan jumlah yang meninggal ditambah dengan jumlah yang lahir. B ini adalah birth, D ini adalah death. Death itu kematian, birth itu adalah kelahiran. Inilah jumlah pertumbuhan penduduk alami. Ya. Lalu, ketika kemarin waktu kita bicara transisi demografi, semoga masih ingat, saya sampaikan bahwa ketika perkembangan awal teori transisi demografi itu hanya dihitung dari angka kelahiran dan kematian saja, fertility dan mortality saja. Tetapi dalam perkembangannya, ketika jumlah penduduk bertambah banyak, kemudian kebutuhan penduduk di satu daerah tidak bisa dipenuhi oleh daerah itu sendiri, maka pertambahan jumlah penduduk atau transisi demografi itu tidak hanya disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian, tetapi oleh apa lagi? Oleh migrasi. Ya. Maka rumusnya menjadi lebih lengkap seperti ini. Perhitungan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi itu nanti dibagi dua, ada migrasi masuk dikurang dengan migrasi keluar. Ya. Jadi pertambahan penduduk pada tahun T atau jumlah penduduk PT ini adalah jumlah penduduk pada tahun T, itu adalah jumlah penduduk pada tahun lalu P0 ditambah dengan kelahiran dikurang dengan kematian ditambah dengan migrasi masuk dikurang dengan migrasi keluar. Inilah jumlah penduduk perhitungan atau formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung pertambahan jumlah penduduk. Ya, setelah ada perkembangan teori transisi demografi seperti yang kita bahas di materi kuliah keempat atau ketiga kalau saya tidak salah. Ya. Nah, ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang ada di Kudus, nah 2010-2013, ini contoh ya. Pertambahan penduduknya jiwa itu adalah 4938, 4298, 6300, 5100. Ya, jadi jumlah penduduknya selalu bertambah berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Kalau dia pertambahan penduduk, dia satuannya jiwa, maka ini namanya angka absolut. Tadi di depan kita mempelajari angka absolut ya, maka ini adalah absolut. Tetapi ada pertumbuhan penduduk. Nah, kalau pertumbuhan penduduk ini rasio. Jadi penduduknya dari tahun dari 2009 ke 2010 tumbuhnya 0,6%. 2010 ke 2011 pertumbuhannya 0,68. 2012 ke 2011 ke 2012 0,8, 2012 ke 2013 tumbuhnya dari 0,8 justru turun menjadi 0,65. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Envan Faza, silakan diaktifkan video dan speakernya. Envan Faza. Mana Envan Faza? Envan Faza. Silakan Envan Faza diaktifkan videonya dan speakernya. Nah, ini banyak yang nggak ada di kelas ternyata.
Ya. Putri Utami, silakan diaktifkan video dan speakernya. Iya, Bu. Oke. Putri, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, Bu, untuk sekarang. Oke. Fatan Muhda. Ya Bu, Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. ini Bu, di bagian Live Population Clock 2020 di PPT Ibu yang tadi, itu kan kalau dilihat jumlah laki-laki itu kan semakin bertambah umur semakin berkurang. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa umurnya laki-laki itu lebih pendek daripada umurnya wanita? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi di sini gitu menarik disampaikan bahwa kalau berdasarkan umur justru makin tua itu proporsi laki-laki makin rendah dibandingkan dengan perempuan. Ini ya pertanyaan ini ya tabelnya ya kan? Iya Bu. Oke, jadi satu yang perlu kita catat, tabel ini tidak mengamati satu orang mulai dia lahir sampai dia umur 70 tahun. Nah, itu tadi ya, itu dulu yang perlu kita sepakati. Yang kedua, tabel ini diambil dalam satu waktu. Ya, satu waktu artinya apa? Misalnya tahun 2017, nah ini tahun 2020, pada tahun 2020 untuk penduduk usia 70 itu laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan. Tetapi tahun 2020 itu untuk anak-anak, untuk balita itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan, seperti itu. Tapi fenomenanya, rata-ratanya jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Penyebab kenapa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki itu banyak sebetulnya. Bisa saja ada alasan medis, ya tadi alasan kesehatan. Bisa juga karena berbagai pertimbangan. Jadi kalau kita ada persoalan psikologinya, ada kesehatannya, seperti itu. Ya. Tapi nanti untuk menjawab itu lebih detail kita perlu riset. Kenapa sih kok sekarang jumlah laki-laki makin sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan. Rata-rata hampir data di semua negara itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Mahasiswa kita juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki ya. Jadi bisa karena alasan kesehatan, bisa juga karena alasan psikologis ya, kenapa jumlah laki-laki lebih banyak daripada mohon maaf, saya balik, kenapa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba dicari ya, nanti dicari di Google, apa sih, ada nggak sih riset yang menganalisis kenapa jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria saat ini, tahun 2020 berdasarkan data Live Population Clock ini. Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Lupa Ibu. Aku Bu, Farhan. Farhan. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu stop. Bu, mohon maaf Bu, ada yang Ya. SSC lagi Bu. Iya. Kok ini keluar masuk atau memang baru masuk? Gangguan Bu sinyalnya Bu. Keluar masuk Bu. Keluar masuk, oke. Faradila, silakan Faradila, diaktifkan video dan speakernya. Ada yang mau ditanyakan? Faradila. Nah, mana Faradila tadi? Tidak, untuk saat ini belum ada, Bu. Belum ada. Sudah jelas semua apa penjelasan Ibu tadi? Gimana? Kalau tidak ada, Ibu tutup dulu recording-nya sebentar ya, baru nanti kita ini lagi sebentar.